Alhamdulillahi Alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karimi wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takuna lana fid jinani kanzan ma'rufa, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi aqamaha manabirul islami ba'da dhusur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi awalan bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala aidan, wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuru yawmal qiyamati a'ma. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang jamaah Jumat, insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita kembali senantiasa memanjatkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan kudrat dan iradatnya sejenak kita hentikan segala aktivitas keduniaan kita, sejenak kita hentikan perjalanan kita, untuk selanjutnya kita terhimpun di tempat yang mubarak ini sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam pun senantiasa terkirim atas junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sendirinya kita menyampaikan salawat kepada beliau, insyaallah di akhirat kelak memudahkan kita untuk memperoleh syafaat dan pertolongannya. Hadirin sidang jamaah Jumat dimuliakan oleh Allah, sebagai rangkaian penting dari khutbah kita pada siang hari ini selaku khatib, saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan tentunya mengajak kepada kita semua untuk jadikan momentum Jumat ini sebagai momentum untuk menjaga, memelihara, bahkan meningkatkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan dalam diri kita. Karena takwa inilah satu-satunya modal yang insya Allah bisa menjadi kebanggaan kita di akhirat kelak. Apa yang menjadi kebanggaan kita hari ini belum tentu di akhirat bisa menjadi kebanggaan kita, bahkan bisa jadi menjadi hal yang paling menakutkan bagi kita di akhirat kelak. Apa yang menjadi kebesaran kita hari ini bisa jadi di akhirat kelak justru hanya akan menjadi hal yang paling menghinakan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita jadikan momentum Jumat ini sebagai momentum untuk evaluasi diri, sebagai momentum untuk meningkatkan nilai-nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu karramallahu wajhahu mendefinisikan kata takwa dalam 3 kata yang singkat namun memiliki makna yang sangat luas dan dalam. Beliau merumuskan kriteria pertama yang mutlak ada dimiliki oleh orang yang bertakwa kepada Allah ada al-khauful jalil,
punya rasa takut yang mendalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu takut kepada Allah berbeda ketika kita takut kepada makhluk Allah. Ketika kita takut kepada makhluk Allah, maka untuk menyelamatkan diri kita, maka kita harus menjauh dari apa yang kita takuti. Tetapi ketika kita takut kepada Allah, maka justru kita harus berupaya bagaimana mendekatkan diri kepada Allah. Tentu dengan aktivitas ibadah dan amal-amal saleh lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yajma'u 'alal insani al-khawfaini wal amnaini." Bahwa tidak akan berkumpul dalam diri manusia dua rasa takut dan juga dua rasa aman. Apa makna hadis ini? Bahwa orang yang ketika hidup di dunia ini merasa takut meninggalkan perintah Allah, orang yang ketika hidup di dunia ini merasa takut melanggar larangan Allah, orang yang ketika hidup di dunia ini takut mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, maka di akhirat kelak mereka tidak akan merasakan rasa takut ketika berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang ketika di dunia ini merasa aman-aman saja ketika meninggalkan larangan Allah, tidak ada beban ketika melanggar larangan-larangan Allah, merasa aman-aman saja ketika mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, maka kelompok ini, kata Rasulullah, di akhirat kelak ketika berhadapan dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, orang ini akan mengalami rasa takut yang luar biasa. Karena mereka akan dimintai pertanggungjawaban dari segala tingkah laku perbuatannya. Bahkan mereka akan mengembalikan hak-hak orang lain, nama baik orang lain, orang-orang yang pernah mereka sakiti ketika hidup di dunia ini. Maka mereka akan dilanda rasa takut yang luar biasa. Maka Sayyidina Ali memastikan bahwa salah satu kriteria yang harus dimiliki oleh orang yang bertakwa adalah dalam dirinya memiliki rasa takut yang mendalam. Yang kedua, wal amalu bima tanzil. Menjadi tolak ukur sikap dan perilakunya adalah mengacu kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Qur'an Karim. Karena memang Al-Qur'an diturunkan oleh Allah sebagai pedoman bagi manusia, bagi umat Islam. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab yang diturunkan oleh Allah sebagai pedoman bagi manusia yang di dalamnya sama sekali tidak ada keraguan. Rasulullah memberikan garansi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai imam, sebagai pedoman dalam hidupnya, bahwa insya Allah orang ini akan dituntun oleh Allah dan tadilu abada, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Bahkan dalam hadis dikatakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran ini akan menjadi syafaat, datang menjadi syafaat penolong bagi orang-orang yang senantiasa membacanya ketika hidup di dunia ini. Tetapi sebaliknya, orang yang menyampingkan Al-Quran, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Orang yang menyampingkan Al-Quran, hidupnya pasti akan terasa sempit dan di akhirat kelak dibangkitkan dalam keadaan buta. Karena orang yang menyampingkan Al-Quran, sudah barang tentu yang mereka jadikan sebagai pedoman hidupnya adalah hawa nafsunya. Dan Imam Al-Ghazali memberikan sebuah perumpamaan, orang yang ketika hidup di dunia ini selalu mengikuti, memperturutkan hawa nafsunya, taubahnya seperti orang yang berburu binatang liar di tengah hutan lebat. Dari jauh mereka seolah akan menangkap binatang itu, tetapi semakin mereka mengejar binatang buruannya, hanya akan membuat mereka semakin jauh tersesat di tengah-tengah hutan dan akan semakin sulit menangkap dan memburu oleh binatang buruannya. Itulah perumpamaan orang yang memperturutkan hawa nafsu, hanya akan membuat mereka semakin jauh tersesat dari jalan Allah dan semakin menyulitkan mereka untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Ali, kriteria yang dimiliki oleh orang yang bertakwa adalah
senantiasa menyibukkan diri untuk mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Seperti yang kita pahami bersama, bahwa kehidupan dunia ini adalah sifatnya sementara dan kita tidak tahu detik keberapa, menit keberapa, jam keberapa Allah akan mencabut nyawa kita. Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari bahwa orang yang meninggal dunia masuk ke dalam kubur, lalu mereka tidak membawa amal ibadah, amal soleh, perbuatan baik, tak ubahnya seperti orang yang akan melakukan perjalanan jauh di muka bumi ini, melakukan perjalanan panjang, tetapi mereka tidak mempersiapkan bekal. Artinya pasti mereka akan menderita, pasti mereka akan mengalami kesulitan yang luar biasa dalam perjalanan. Setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan sebuah hadis, di mana ketika Rasulullah menyampaikan hadis itu, sahabat-sahabat yang hadir bergetar mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Innal kiamat ahwal, bahwa sesungguhnya hari kiamat, kata Rasulullah, adalah sebuah huru-hara yang luar biasa. Wa ahwaluha sakaratul maut, dan huru-hara terkecil dari hari kiamat itu adalah sakaratul maut. Wa innal mauti tis'atu kabatan, dan sesungguhnya dalam kematian itu ada 9 kali malaikat mau menarik ruh manusia dari dalam tubuhnya. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, kata Nabi, li alfi darabis sayf, 1000 kali tebasan pedang, 1000 kali pukulan pedang, kata Rasulullah, ahwal min kabadatu wahid, jauh lebih ringan dibandingkan dengan 1 kali tarikan malaikat maut ketika mencabut nyawa manusia. Hadirin sidang jamaah umat yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karenanya, mudah-mudahan melalui momentum Jumat ini kita senantiasa dibimbing dan dituntun oleh Allah menjadi hamba yang senantiasa memiliki rasa takut dalam diri kita, takut dalam meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, takut dalam melanggar larangan Allah, takut mengambil hak orang lain, menyakiti orang lain, karena semua itu hanya akan membuat kita berlama-lama di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mudah-mudahan kita dibukakan hati kita oleh Allah untuk senantiasa membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang dalam kehidupan kita saksikan orang menjadikan Al-Quran sebagai mahar pada saat menikah, tetapi dalam menjalani rumah tangganya justru jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Dan tentu yang ketiga, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang senantiasa mempersiapkan bekal kita untuk perjalanan kita setelah kita melewati pintu kematian yang tentu kita tidak tahu dengan sebab apa, kapan, dan di mana kita akan menemui ajal kita. Barakallahu